Sahabat Perut Komedi, apa kabar semuanya? Dimanapun saudara-saudariku berada, saya percaya bahwa kita semua dalam keadaan sehat-sehat ya, amin. Puji Tuhan, pada kesempatan kali ini bersama dengan saya yang jadi Meta ingin mau berterima kasih kepada teman-teman semua yang sudah berikan saya waktu dan kesempatan untuk memberikan sedikit firman Tuhan pada hari ini yang bertema hidup dalam kesucian. Firman Tuhan pada hari ini terambil dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-18. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan pada hari ini, mari kita awali dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kesempatan pada hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah buat kami, tumpahkanlah isi hati kami supaya kami belajar mengerti apa yang Tuhan mau. Bukakanlah roh hikmat dan wahyu supaya setiap firman-Mu boleh mengerti dan kami bisa hidupi dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah Kristus selalu dipermuliakan dalam hidup kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman pada ini terambil dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-18. Saat membacakan bagi kita semua. Firman Tuhan berkata, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Saya akan baca sekali lagi. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar dan melakukan dalam setiap kehidupan kita. Dalam pasal yang kelima, Rasul Paulus telah mengurus kasus mengenai persinahan yang ada di jemaat-jemaat Korintus pada saat itu. Nah, di dalam pasal yang ke-6 juga ini kembali Rasul Paulus menekankan kepada anggota jemaat yang ada di Korintus tentang pentingnya mereka menjaga kekudusan dan menjauhkan mereka dari persinahan. Di dalam 1 Korintus 1 ayat yang kedua juga katakan kepada jemaat Allah Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang seru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita juga. Di sini juga Rasul Paulus menekankan kembali, mengingatkan bahwa kehidupan di Korintus itu sangat mengkhawatirkan. Jangan sampai kehidupan jemaat di Korintus itu sebagai pengikut Kristus yang rusak dengan pergaulan yang ada pada saat itu. Tapi kalau kita lihat di dalam pasal yang kelima ayat yang pertama, justru yang terjadi adalah suatu yang sangat-sangat mengerikan di situ. Dikatakan ada kata percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak dapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Justru yang terjadi pada jemaat-jemaat yang ada di Korintus waktu itu, karena Rasul Paulus sudah diurus kasusnya pada saat itu. Dikatakan bahwa justru mereka jemaat yang ada di Korintus itu melakukan suatu hal yang tidak dapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, saudara. Bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Ya, mungkin kasus seperti ini hari-hari ini atau suatu kasus yang biasa kalau kita sering dengar bahwa jemaat Korintus menjadi contoh yang baik sebagai pengikut Kristus, tetapi justru
mereka menjadi contoh yang buruk bagi orang-orang yang ada di Korintus, saudara. Pada saat itu, mari kita lihat dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-16. Di sini katakan, atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia, sebab demikian kata Nas, keduanya akan menjadi satu tubuh. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-16 dikatakan, atau tidakkah kamu bahwa siapa yang mengikatkan diri kepada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia, sebab demikian kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Jadi saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita sama-sama lihat di sini bahwa seorang pria dan seorang wanita yang bersetubuh dalam satu daging, itu sebabnya hal yang sering dihubungkan suami istri yang sudah menikah dan orang yang bersetubuh dan perempuan cabul itu menjadi satu daging. Dengan perempuan cabul ini Tuhan juga tidak membiarkan dia tubuhnya menjadi najis karena akibat pengikut-pengikut Kristus yang berbuat cabul. Dan ada orang-orang yang lahir menjadi anggota tubuh Kristus itu tidak dibiarkan atau tidak dibenarkan menajiskan dirinya dengan perempuan-perempuan cabul. Jadi mari kita lihat lagi dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-3. Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-3, dia berkata begini, hidup percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Nah, dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-3 ini dia berkata, tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, di sini firman Tuhan katakan bahwa juga dikatakan atau disebut saja pun jangan sesuatu hal yang seperti ini atau dilakukan pun jangan, karena itulah sebab Rasul Paulus mengingatkan kembali kepada kita bahwa kalau kita hidup dalam percabulan, kalau kita sebut kata-kata yang kotor atau hidup dalam percabulan, hidup dalam pergaulan yang tidak diinginkan Tuhan, kita menjauhkan diri kita sendiri dari Tuhan, kita berbuat dosa sendiri untuk diri kita sendiri. Jadi di sini firman Tuhan katakan bahwa kita hidup sebagai manusia, kita hidup sebagai seorang perempuan, harus menjaga kekudusan kita, kita harus menjaga kesucian kita, kita harus menjaga perkataan kita, kita tidak boleh berkata-kata kotor dalam setiap kehidupan kita, karena itu kita akan menjauhkan kehidupan kita dari Tuhan, saudara. Bahwa kita akan bawa tubuh kita, karena tubuh kita adalah bait Allah, karena tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Tubuh kita bukan milik kita sendiri, kita telah dibeli dengan harga yang sudah lunas dibayar. Karena itu memuliakan Allah dengan tubuh kita untuk panggilan-panggilan kudus. Dalam 1 Korintus 1 ayat kedua, bukan hanya untuk di Korintus saja, tetapi di situ juga ada kalimat dikatakan dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus. Berarti semua orang itu saya dan saudara, karena yaitu Tuhan mereka, Tuhan kita juga dipanggil untuk hidup kudus, berlaku untuk kita semua
saudara-saudaraku Breakthrough Community berada, mau di keluarga manapun, mau di gereja manapun, mari kita sama-sama bergandengan tangan untuk mempertahankan kekudusan kita dalam setiap kehidupan kita, untuk mempertahankan kesucian kita dalam setiap kehidupan kita, saudara. Jadi firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kepada kita bahwa kita harus hidup dalam kesucian, menjaga kesucian dalam setiap kehidupan kita. Jadi ini mungkin sedikit cerita firman Tuhan pada hari ini. Dimanapun saudara-saudara berada, kiranya Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.